Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin syuhadati wat tabi'in wa khususan la hadrati hubbil awliya syamdil qawm ila hadrati Syaikh Salim Muhammad Ibrahim Samarqandi wa ila hadrati Syaikh Jawahari Jawad hadrati Syaikh ثم إلى حضرة أرواح شيخنا وسادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء ثم إلى جميع من حضر في هذا المجلس جعله وإياهم من أهل السعادة والسلامة والعافية أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakati du'aihi wa asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati dan yang saya cintai, alhamdulillah siang ini kita bisa berjumpa, bersua dalam keadaan sehat zahiran wa batinan untuk bersama-sama ibadah, baik sholat jamaah, zikir, termasuk thalabul ilmi. Semoga pertemuan kita ini dan segala apa yang kita lakukan di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal ibadah, bisa menjadi wasilah Allah limpahkan rahmat ridho, barokah, ampunan dan maunahnya untuk kita semua. Amin. Sholawat salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan para pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Terakhir kita ngaji membahas tentang orang-orang yang oleh Allah diberikan bisyarah, diberikan kebahagiaan, terutama kebahagiaan akhirat, yaitu masuk surga. Ada 5 orang yang oleh Allah pasti akan diberikan bisyarah besok. Pertama, umum untuk semua orang mukmin. Orang mukmin pasti masuk surga. Yang kedua, untuk orang-orang yang bertobat. Siapapun yang merasa banyak dosa, seberapapun banyak dosanya, asal mau bertobat, pasti diberikan bisyarah oleh Allah. Yang ketiga, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas pasti akan diberikan bisyarah oleh Allah. Yang keempat, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang menghindari hal-hal yang syubhat dalam hidup. Ini diberikan bisyarah. Yang kelima, ulama. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 5 orang tersebut. Amin. Nah,
Fa inna ma takunul bisyaratu liman kana mu'minan muhsinan fi amalih. Sesungguhnya bisyarah atau kebahagiaan yang diberikan Allah itu hanyalah untuk orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman dan mau berbuat baik atau memperbaiki amal. Muhsinan fi amalih, memperbaiki amalnya. Kalau beramal, kalau berbuat apapun, berusaha untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Makanya ayatnya kan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan mau berbuat kebaikan, mereka itu adalah makhluk Allah terbaik. Khairul bariyah. Balasan Allah apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ada abadanya. Jadi balasan Allah untuk mereka yaitu surga Aden. Mereka dimasukkan ke dalam surga Aden yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, kalau sudah masuk surga, gak akan keluar lagi. Beda kalau orang mukmin masuk neraka, pasti satu saat akan dikeluarkan dari neraka, diangkat dari neraka, dimasukkan surga. Ya. Fatanzilu alaihil malaikatu fayaquluna lil malaikah man antum. Orang-orang soleh, orang-orang mukmin besok di hari kiamat akan didatangi oleh para malaikat. Fayaquluna lil malaikah. Lantas mereka bertanya kepada para malaikat, man antum? Siapa kalian? Fama ra'ayna ahsana wujuhan wala atyaba rihan minkum. Siapa kalian? Kami tidak pernah melihat orang yang wajahnya lebih bagus dari kalian, lebih ganteng, lebih menyenangkan, dan kami tidak pernah melihat orang yang baunya lebih wangi daripada kalian. Berarti ini malaikat menjumpai ahli surga, orang 5 tadi, itu dalam bentuk yang menyenangkan, baunya juga wangi, aromanya wangi. Tahu aroma apa ini? Aroma terapi. Nah, fayaqulun, karena ditanya malaikat menjawab, nahnu awliyaukum, yakni hafadzatukum alladzina kunna naktubu a'malakum fil hayatid dunya. Kata malaikat, hei ahli surga, orang-orang baik, orang-orang soleh, kami ini adalah kekasih kalian waktu di dunia. Kami ini yang menjaga kalian. Kami ini malaikat yang menulis amal-amal perbuatan kalian di dunia. Wa nahnu awliyaukum fil akhirah. Dan kami adalah kekasih kalian di akhirat. Artinya malaikat itu senang kepada orang-orang mukmin yang muhsin. Orang-orang mukmin yang suka berbuat baik. Tidak cuma iman tapi juga berbuat baik. Maaf, kalau yang iman saja banyak. Yang iman banyak. Tapi yang iman dan mau berbuat kebaikan terhadap sesama itu tidak banyak. Ya, kalau yang iman banyak. Di Indonesia ini mayoritas mukmin. Tapi yang amilus solihah itu yang tidak banyak. Yang berbuat baik terhadap sesama ini tidak banyak. Nah, yang disenangi malaikat, yang menjadi kekasihnya malaikat, itu adalah orang-orang beriman dan mau berbuat kebaikan.
ini menjadi kekasihnya Allah, kekasih malaikat di dunia dan di akhirat. Makanya kata pengarang kitab ini, kata Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, beliau berkata, "Fayam bagi lil akili ayyan tabiha mirrafdatil ghaflah." Maka seyukyanya orang yang berakal atau orang yang akalnya sehat itu sadar dari tidurnya lupa. Sadar dari tidurnya lupa. Maksudnya tidur yang bikin lupa. Atau lupa yang lupa yang seolah-olah tidur. Orang tidur itu kan lupa nggih? Ya kan? Orang tidur itu lupa. Maka orang pelupa ibarat tidur. Okay. Kata pengarang kitab ini, seyukyanya orang-orang yang akalnya sehat, akalnya cerdas, sadar dari tidur yang membuat dia lupa. Lupa apa? Lupa untuk berbuat baik, lupa untuk beramal, lupa untuk mempersiapkan bekal menuju kematian dan akhirat. Okay. Jadi kita ini seyukyanya jadi orang yang sadar, bangun dari tidurnya lupa. Jangan lelap dalam tidur. Nah, apa tanda-tanda orang yang sadar atau bangun dari tidurnya lupa? Wa alamatu man intabaha mir rafdatil ghaflati arba'atu asya. Tanda-tandanya orang yang sadar dari tidurnya lupa itu ada 4. Siapapun termasuk kita. Kita ini kalau memiliki salah satu atau 4-4-nya itu, berarti kita ini orang yang sadar, bukan orang yang tidur. Orang yang melek, bukan orang yang tidur. Bukan orang yang lupa. Apa 4 itu? Awwaluha ayyudabbiro amrad dunya bil qanaah wat taswif. Pertama, orang yang sadar, tidak tidur, orang yang melek, sadar, itu ayyudabbiro amrad dunya bil qanaati wat taswifi. Mengatur urusan dunia itu dengan qanaah dan taswif. Qanaah itu menerima, taswif itu pelan-pelan, tidak terburu-buru. Jadi kita ini kalau ngatur urusan dunia itu qanaah, menerima apa adanya, berhati-hati dan pelan-pelan, taswif, tidak terburu-buru. Pekerjaan dikerjakan dengan pelan-pelan dan hati-hati, tidak terburu-buru. Sebab kalau terburu-buru biasanya hasilnya tidak maksimal. Pelan, teliti, hati-hati. Nggak boleh terburu-buru. Urusan dunia apapun. Maaf, makan aja Pak. Makan ini. Makan itu termasuk urusan dunia apa urusan akhirat? Dan urusan dunia kan? Urusan dunia. Tapi bisa menjadi urusan akhirat kalau niatnya bagus. Nah, makan itu kan urusan dunia. Maka harus kita kerjakan dengan nerima, hati-hati, dan pelan-pelan. Gak boleh terburu-buru. Tapi kalau terburu-buru biasanya tersedak. Tersedak. Atau mungkin karena terburu-buru bisa jadi susah. Nelon itu apa? Ya itu nah. Akhirnya minum gitu. Nggak usah terburu-buru untuk urusan dunia. Dikerjakan dengan hati-hati, dengan teliti, dan pelan-pelan. Taswif. Maaf,
mungkin jenengan mau berangkat kerja dari rumah ke sini. Kan urusan dunia kan? Kerjakan dengan hati-hati, teliti, pelan-pelan. Naik kendaraan nggak usah ngebut, ya. Nyampe Pak. Cuma bedanya kan kalau kenceng cepet nyampe, kalau pelan ya agak telat. Makanya supaya tidak terlambat kerja, ya berangkatnya agak lebih awal. Yaitu intinya untuk urusan dunia jangan terburu-buru, pelan-pelan, hati-hati. Insya Allah hasilnya bagus. Maaf melebar sedikit. Saya pernah memperhatikan tukang batu, Pak. Tukang batu. Bikin rumah, bikin apa. Itu kalau dia kerjakan terburu-buru, biasanya bangunannya hasilnya nggak bagus. Ya. Mungkin kokoh, tapi kurang estetikanya kurang biasanya. Dilihat tuh kurang begitu indah. Coba lihat, perhatikan teman-teman yang kalau kerja itu pelan, diperhatikan dari segala aspeknya, kokohnya, seninya, dan macam-macam. Pelan, teliti. Hasilnya insya Allah maksimal, bagus. Nah, ini urusan dunia. Belum lagi urusan-urusan yang lain. Hanya itu tanda-tanda orang yang bangun dari tidur, sadar dari tidur. Untuk urusan dunia dikerjakan dengan hati-hati dan pelan-pelan. Yang kedua, tanda-tanda orang yang sadar itu. Wathani ayyudabbiru amral akhirati bil hirsi wat ta'jili. Yang kedua, mengatur urusan akhirat itu dengan semangat, seneng banget, hirsi, seneng banget. Terus takjil, cepat-cepat. Urusan akhirat, urusan ibadah, kerjakan dengan penuh semangat, senang banget, dan cepat-cepat. Maksudnya cepat segera. Maksudnya cepat itu segera. Sholat tuh mama. Kalau sudah masuk waktu sholat, cepat-cepat, segera kerjakan sholat dengan penuh semangat. Artinya jangan malas, ya, jangan malas, dan jangan ditunda-tunda. Berarti kalau ada orang ngaku mukmin, ngaku muslim, tiba waktunya sholat, kok santai? Waktunya masih panjang. Tidak ada semangat, tidak cepat-cepat, tidak segera. Ini berarti setengah sadar, ya, setengah sadar, nggak sadar banget, setengah sadar. Nah, ini. Ya, jadi untuk urusan akhirat kerjakan dengan semangat, cepat-cepat. Maksudnya cepat itu segera dikerjakan. Bukan kok terus sholat mau cepat-cepat 4 rakaat 2 menit selesai, bukan begitu. Ya. Nah, itu kan namanya kan terburu-buru. Ya. Ini maksudnya segera dikerjakan. Segera dikerjakan. Ibadah apapun untuk pokok urusan akhirat. Maaf, ngaji kan urusan akhirat nih ya. Ngaji begini, thalabul ilmi, ini kan urusan akhirat. Nah, ada kaitannya dengan akhirat. Bekal untuk kesempurnaan ibadah. Untuk memotivasi hati supaya tetap semangat ibadah. Urusan akhirat. Nah, maka kita orang-orang yang begitu tiba waktunya ngaji kok bil khirsi wat ta'jil, semangat cepat, berarti sadar, ya, berarti sadar. Kok males, berarti setengah sadar, ya, berarti agak tidur kira-kira. Pokoknya untuk urusan akhirat kok semangat, seneng banget, kok cepat-cepat, segera, berarti sadar, nggak tidur, berarti akalnya sehat. Nah, ini itu tanda-tanda orang yang
bangkit atau bangun dari tidurnya lupa, sadar. Yang ketiga, watsalitsu ayyudabbira amrad dini bil ilmi wal ijtihadi. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang bangkit dari tidur, bangun, sadar untuk urusan-urusan agama dikerjakan dengan ilmu dan bersungguh-sungguh, ijtihad. Jadi mengerjakan agama itu harus dengan ilmu dan ijtihad. Menggunakan ilmu, pengetahuan, dasar ilmu, dan sungguh-sungguh. Paman, kita ini mau wudhu. Wudhu itu harus kita kerjakan dengan ilmu, sebab itu urusan agama. Kalau wudhu tidak dikerjakan pakai ilmu, boleh jadi wudhunya kurang sempurna, kurang bagus. Maaf, sekarang ini banyak orang Islam itu yang sudah mulai mengkaji ilmu lewat Quran, dari hadis dan macam-macam. Nah, itu bagus. Cuma sekiranya dasar untuk memahami Al-Quran, hadis, dan yang lain itu belum mampu, belum cukup, jangan memahaminya secara otodidak. Kenapa? Takutnya salah paham. Ini bagus, cuma takut salah paham. Contoh begini, di Quran itu kalau untuk urusan wudhu, ayatnya kan fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah. Kan gitu. Wudu itu di Quran famsahu biwujuhikum. Fagsilu wujuhakum ya. Fagsilu wujuh, siramlah wajah kalian. Lafadznya pakai iksilu, berarti nyiram atau membasuh. Terus wa aidiakum, kedua tangan, sampai mana? Ilal marafiq. Nah, ini yang sering saya lihat, ada teman-teman itu yang kalau wudhu umpama ini kerannya segini ya, harus begini ya, karena ayatnya ilal marafiq sampai ke siku. Jadi seolah-olah pemahamannya airnya itu harus dari ujung jari ngalir ke siku. Kan begitu. Ini yang perlu difahami lewat guru kalau memang belum mampu untuk memahaminya sendiri. Nah, padahal sebetulnya wudhu itu tidak harus airnya ngalir dari ujung jari ke siku. Maksudnya apa? Yang penting tangannya serta siku-sikunya itu basah. Itu aja. Nego. Ya. Jadi yang penting tangannya mulai dari ujung jari sampai siku atau dari siku sampai ujung jari basah. Paham ya? Jadi nggak harus air ngalir gini, bahwa kerannya dikit harus gini, nggak begitu. Yang penting tangan siku basah. Makanya kalau menurut ulama alat ya, nahwu itu ila itu bimakna ma'a. Jadi kalau mengartikan wa aidiakum ilal marafiq, dan cucilah, siramlah atau basuhlah tangan kalian beserta sikunya. Artinya apa? Yang penting sikunya basah. Mau dari jari turun, airnya ngalir turun ke siku, atau dari atas dari siku turun ke jari, dua-duanya sah. Yang penting basah, siku-sikunya basah, lengannya basah. Paham gak? Ini harus pakai ilmu. Terus wamsahu
biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, kalau lihat ayat ini kita teliti, ada iksilu, ya, faksilu wujuhakum, ada wamsahu, ada mencuci, menyiram atau membasuh, ada mengusap. Ini kita harus ngerti bedanya. Iksilu, membasuh, menyiram itu apa, maksudnya bagaimana, mengusap itu apa, maksudnya juga bagaimana. Ini harus pakai ilmu. Kalau iksilu, airnya harus mengalir. Makanya wajah, nyiram wajah, airnya harus ngalir. Ngalir. Tangan, kan iksilu juga harus ngalir tangan, airnya ngalir. Tapi kalau kepala, wamsahu, ngusap, yang penting basah, nggak harus ngalir. Itu. Ini pakai ilmu. Makanya orang-orang yang sadar dari tidur, orang-orang yang melek, itu adalah orang yang ketiga, ayyudabbiru amrodini bil ilmi wal ijtihadi. Urusan-urusan agama itu diatur dengan atau dikerjakan dengan pakai ilmu dan sungguh-sungguh. Makanya ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Sebab apa? Dengan ngaji kita jadi dapat ilmu. Dengan ilmu kita bisa beramal. Dengan ilmu kita bisa berbuat dengan baik, dengan sempurna, karena tahu caranya. Makanya tolabul ilmi, nuntut ilmu itu tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh usia. Rasul menyuruh kita nuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari kecil, kalau bisa mulai dari saat kita ditimang ibu sampai kita masuk liang lahat. Nah ini kayak jenengan ini, sela-sela kerja masih sempat-sempatnya tolabul ilmi. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang oleh Allah diberikan hidayah, bisa terus senang nuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, warrabi'u ayyudabbiru amral khalqi bin nasihati wal mudaroti. Yang keempat, tanda-tanda orang yang sadar dari tidur, sadar dari lupa, itu adalah untuk urusan-urusan dengan makhluk, urusan-urusan dengan makhluk Allah, sosialisasi dengan sesama, bergaul dengan sesama, itu dikerjakan bin nasihah, dengan nasihat. Nasihat itu menginginkan kebaikan. Wal mudaroti, dan menyenangkan. Jadi kita ini dalam kehidupan bergaul dengan sesama, sosialisasi dengan sesama, itu prinsipnya bin nasihati wal mudaroti. Bin nasihat dengan nasihat, wal mudaroh, dan menyenangkan. Insya Allah kita ini akan disenangi orang. Manfaat kita bisa lebih. Jadi dalam hidup bergaul dengan siapa, bergaul dengan sesama, maaf, meskipun beda. Beda sukunya, beda etnisnya, beda agamanya, beda atau beda apapun, yang meskipun beda, tetap kita kalau bergaul dengan sesama bin nasihah, dengan nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu menginginkan kebaikan. Jadi kita bergaul dengan siapapun, berusahalah untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Sebisa kita, semampu kita. Dan mudarah. Mudarah itu menyenangkan. Jadi kita kalau bergaul dengan siapa, berusahalah untuk bisa berbuat baik
kepada mereka dan bisa menyenangkan mereka. Dengan catatan menyenangkan itu dengan cara dan sarana yang tidak berseberangan dengan syariat agama. Kita ini kalau mau menyenangkan orang bagus, tapi ingat menyenangkan itu harus dengan cara dan sarana yang tidak dilarang agama. Kalau menggunakan cara dan sarana yang dilarang agama, nggak boleh. Tetap jatuhnya haram karena maksiat. Menyenangkan orang itu bagus, tapi harus dengan cara dan sarana yang tidak dilarang agama. Contoh. Maaf. Pak, kita punya teman, Pak. Seneng mendem. Ngerti mendem kan, ya? Nggih. Begitu satu saat teman kita yang suka mendem ini datang ke rumah kita. Karena pengen menghormat tamu, pengen menyenangkan teman. Dikasih suguhan, apa? Ya, anggur Singaraja. Asing itu anggur Singaraja. Temannya seneng apa enggak, Pak? Temannya seneng apa enggak? Seneng. Cuma itu kan maaf. Asing itu kan khomer. Khomer itu dilarang agama. Berarti jatuhnya kita menyenangkan teman dengan asing itu haram apa enggak? Haram. Berarti kita itu termasuk saling tolong menolong dalam urusan maksiat. Haram. Okay. Boleh kita menyenangkan sesama. Dan memang harus kita menyenangkan sesama. Tapi dengan cara dan sarana yang tidak dilarang agama. Ini. Ada lagi contoh begini. Ketika kita ngobrol-ngobrol sama teman. Ada teman gosip. Okay. Ada teman ngajak gosip. Membicarakan aib orang lain. Membicarakan kejelekan orang lain. Menyebarkan kejelekan orang lain. Kita duduk di situ, Pak, mendengarkan. Dengan tujuan supaya teman yang cerita ini senang. Pak, kalau kita pindah, kalau kita pergi, kan tidak enak ya. Masa ada orang ngomong, ditinggal pergi. Kan nyakitin hati. Akhirnya kita duduk. Maaf, itu sama artinya kita gosip juga, ya, mendukung perbuatan teman. Sebab apa? Kalau ada kita, dia kan jadi gosip terus, ngomongin aib orang terus. Tapi kalau kita pergi kan nggak jadi. Nah ini, kayaknya harus hati-hati. Intinya, tanda-tanda orang yang sadar dari tidur, ya, melek, sadar dari lupa. Itu yang keempat. Untuk urusan bergaul dengan makhluk, bergaul dengan sesama, itu dilakukan dengan mudaroh, dengan nasihat. Jadi dengan nasihat, dengan menginginkan kebaikan dan berusaha untuk menyenangkan. Oke. Artinya apa? Monggo dalam hidup kita ini hidup di mana, tinggal di mana, ketemu siapa, bergaul dengan siapa. Dua hal itu mari kita ingat. Bin nasihah wal mudaroh. Nasihah menginginkan kebaikan, mudaroh menyenangkan. Dimanapun kita berada, bergaul dengan siapa, berusahalah untuk memberikan kebaikan dan menyenangkan. Insya Allah kita ini akan disenangkan orang, disenangi orang. Makanya saya sering menyampaikan 3 hal prinsip, ya, 3 prinsip yang disampaikan oleh ulama untuk kita. Kalau 3 ini kita praktekkan dalam kehidupan,
kita aplikasikan dalam kehidupan, insya Allah kita itu akan merasakan kenikmatan hidup dimanapun kita berada. Apa? Satu, illam illam tamdahu fala tasubbahu. Satu. Yang kedua, illam tasurrahu fala tagummahu. Dua. Yang ketiga, illam tanfa'hu fala tadurrahu. Pertama, illam tahmadahu, illam tamdahu fala tasubbahu. Kalau kamu tidak bisa memuji orang, paling tidak jangan suka mencaci orang. Okay? Okay? Ini prinsip. Kita hidup ini berusahalah untuk bisa memuji orang. Kalau memang layak dipuji. Pujilah mereka, tapi dengan pujian yang membawa kebaikan. Bukan pujian yang justru membuat mereka lupa diri. Nah, ini membawa kejelekan. Puji dengan pujian yang membawa kebaikan. Kalau memang layak dipuji. Maaf, ada teman kok sukses. Yeah. Kita puji, wah hebat. Ada puji. Ada teman bisa beli mobil baru, Pak. Wah dipuji, wah hebat Mas. Hebat, Mas ini hebat. Hari gini bisa beli mobil, wah hebat. Seneng gak? Yang dipuji seneng gak? Seneng. Gak usah ditambah gitu aja, gak usah ditambah. Kasih apa kredit? Gak usah, enggak? Gak usah. Itu aja dipuji, hebat. Gak usah ditanya, kasih apa kredit? Gak usah begitu. Ya, dipuji aja, seneng. Nah, pujilah orang kalau memang layak dipuji. Artinya, belajarlah untuk bisa memuji. Kalau tidak bisa, paling tidak fala tasubbahu. Kalau nggak bisa memuji, paling tidak jangan suka mencaci. Orang dipuji seneng apa enggak? Seneng ya? Orang dicaci senep. Nggak seneng, senep. Itu kayak mari belajar untuk memuji orang kalau memang layak dipuji. Nah, ketika salah, ketika jelek, maaf, jangan dicaci. Orang dicaci pasti sakit hati. Nah, ini. Yang kedua prinsipnya, illam tasurrahu fala tagummahu. Kalau kamu tidak bisa menyenangkan orang, paling tidak jangan bikin sedih. Menyenangkan nggak bisa, jangan bikin sedih. Artinya apa? Dalam hidup kita ini berusahalah untuk menyenangkan orang, menyenangkan sesama. Yaitu tadi dengan cara yang tidak dilarang dalam agama. Dengan sarana, dengan alat yang tidak dilarang agama. Senangkan. Kalau tidak bisa menyenangkan orang, paling tidak jangan bikin sedih. Menyenangkan tidak bisa, bikin sedih. Ya. Itu. Siapapun, terutama orang dekat. Orang dekat kita. Orang dekat kita, kalau kita suami, orang dekatnya istri, Pak. Kalau istri, orang dekatnya suami, termasuk anak. Jadi berusahalah untuk menyenangkan mereka kalau bisa. Kalau sekiranya belum bisa menyenangkan, paling tidak jangan bikin sedih. Insya Allah suami akan terus disayang dan dihormati istri. Istri akan terus disayang oleh suami. Yang ketiga, illam tanfa'hu fala tadurrahu. Kalau kamu tidak bisa memberi manfaat terhadap mereka, paling tidak jangan memberi madorot kepada mereka. Sekiranya tidak bisa berguna untuk sesama, paling tidak jangan membuat celaka mereka. Itu prinsip. Ini Islam. Ini Islam. Prinsip itu yang diajarkan oleh agama kita. Makanya kalau bisa, mari prinsip 3 itu kita
aplikasikan dalam kehidupan kita supaya kita bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Insya Allah kalau kita praktekkan itu, dimanapun kita berada, bergaul dengan siapa, kita akan menemukan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ini tanda-tanda orang yang bangun dari tidurnya lupa. Orang yang sadar, orang yang bangkit dari tidur. 4. 1. Urusan dunia dikerjakan dengan teliti, hati-hati, dan pelan, santai. Pelan, santai. Urusan akhirat dikerjakan dengan semangat dan cepat, segera. Urusan agama dikerjakan dengan ilmu dan bersungguh-sungguh. Teliti, ini salah apa benar, ini baik apa jelek. Pakai ilmu dan teliti, gak asal. Hanya maaf, sekarang ini kan banyak orang yang pinter, Pak. Maksud saya pinter itu ngerti agama. Cuma maaf, tidak semua orang itu paham. Kalau tahu banyak, ngerti banyak, fahamnya nggak banyak. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Untuk urusan agama, bil ilmi wal ijtihad, dengan menggunakan ilmu dan sungguh-sungguh teliti. Untuk urusan sesama makhluk, bergaul, bergaulnya bin nasihah wal mudaroh, dengan mengharapkan kebaikan dan menyenangkan. Jadi sosialisasi. Bergaul. Wa yuqalu afdalun nas man kana fihi khamsu khisalin. Ada ungkapan begini, orang yang paling utama, orang yang paling afdal itu adalah orang yang memiliki dan mengamalkan 5 hal dalam hidupnya. Kita ini kalau bisa mengamalkan itu, Pak, gak usahlah 5-5-nya, 1 aja. Insya Allah kita termasuk orang yang afdal, orang yang mulia, orang yang utama. 1. Ayyakuna ala ibadati rabbihi muqbilan. Selalu mengutamakan ibadah kepada Tuhannya, kepada Allah. Jadi prioritas dalam hidup, ibadah kepada Tuhan, ibadah kepada Allah itu prioritas. Nomor 1. Kapanpun, dimanapun, sesibuk apapun, ibadah prioritas. Toh aktivitas kita sehari-hari, kalau diniati ibadah, maka akan bernilai ibadah. Maaf, bapak-bapak, saudara-saudara kerja, ini kalau jenengan niati untuk cari nafkah buat kebutuhan keluarga, ibadah. Aktivitas apapun kalau diniati baik akan bernilai ibadah. Makanya ibadah kepada Allah itu harus jadi prioritas. Lakukan apa yang harus kita lakukan dengan niat baik, niat untuk mencari ridhonya Allah, kerja untuk cari ridho Allah, cari nafkah buat memenuhi kebutuhan keluarga. Itu masuk ibadah, Pak. Ada hadis Rasul bersabda, man kharaja min baitihi li nafsihi fahuwa fi sabilillah. Kalau ada orang keluar dari rumahnya kerja untuk mencari nafkah buat dirinya sendiri, maka dia fi sabilillah, berada di jalan Allah, berarti ibadah.
Wa man kana kharaja min baitihi li ahlihi fahuwa fi sabilillah. Kalau ada orang keluar dari rumahnya kerja cari nafkah untuk keluarga, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah, berarti ibadah. Hanya ibadah itu prioritas. Apapun yang kita kerjakan diniati untuk mencari ridhonya Allah, sepanjang yang kita lakukan itu mubah. Mubah itu tidak dilarang dalam agama. Oke. Selama tidak dilarang dalam agama, lakukan dengan niat mencari ridhonya Allah, niat ibadah. Tapi kalau yang kita lakukan itu melanggar syariat atau dilarang dalam agama, jangan niat ibadah. Tetap jatuhnya maksiat. Maaf, ada orang cari nafkah lewat dengan cara judi, judol, ya, judi online. Baru buka status, baru buka anunya itu bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Tanya sama temennya, oh baca bismillah? Oh, iya biar menang. Itu baca bismillahnya haram, ya. Judinya juga haram. Berarti dosanya double. Nggak usah baca bismillah kalau mau judi, ya. Nah kalau untuk keluarga jatuhnya nggak ibadah. Kenapa? Karena yang dia lakukan haram. Itu yang pertama. Ibadah itu prioritas. Yang kedua, tanda-tanda orang yang afdol, orang yang utama, orang yang mulia, ayyakuna naf'uhu lil khalqi dhahiran. Kemanfaatannya kepada sesama itu jelas, kelihatan. Jadi orang yang afdol, orang yang mulia, orang yang utama, itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat terhadap sesama. Semakin besar manfaatnya, semakin besar afdolnya, semakin tambah kemuliaannya. Hanya ada sabda Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat kepada sesama. Bukan yang memanfaatkan, bukan yang memanfaatkan sesama. Jadi orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk sesama, bukan memanfaatkan sesama. Yang ketiga, singkat saja. Yang ketiga, ayyakunan nasu min syarrihi aminin. Orang lain selamat, aman dari keburukannya. Itu berarti manusia paling afdal. Manakala orang lain merasa aman, ya, tidak khawatir akan mendapatkan keburukan dari dia, berarti dia itu orang paling baik. Kita ini kalau bisa menjaga atau mengamankan orang lain dari keburukan kita, orang lain merasa aman dari kejelekan kita, insya Allah kita termasuk orang yang utama, orang yang mulia. Yang keempat, ayyakuna amma fi aidin nas ayisan. Yang keempat, orang yang afdol, orang yang mulia itu adalah orang yang tidak pernah berharap kepada apa yang dimiliki orang lain. Gak pernah tamak, gak pernah mengharap apa yang dimiliki oleh orang lain. Artinya apa? Kita diajarkan jangan tamak dalam hidup. Lakukan apa yang kita lakukan karena memang harus kita lakukan. Okay. Kerjakan apa yang harus kita kerjakan karena memang itu harus kita kerjakan. Gak usah tamak. Sebab orang tamak, maaf, kalau tidak sesuai harapan, biasanya terus jelek. Maaf, contoh kecil aja. Ada suami baik kepada istri karena dia mengharapkan sesuatu dari istri, tamak. Contoh, suami ngasih nafkah,
pengennya tiap pagi dibuatin kopi sama istri. Ya. Ngasih nafkah, ngasih belanja, pengen tiap pagi dibuatin kopi. Ini tamak apa enggak, Pak? Tamak apa enggak? Tamak. Meskipun masih sebatas wajar, pantas istri apa suami pengen dibuatin kopi istri kan pantas. Tapi kan tamak. Karena tamak bisa jadi satu saat efeknya nggak baik. Dan satu hari istri nggak buatin kopi, ini suami bisa jengkel. Kasih belanja tiap hari, buat kopi aja nggak mau. Kan begitu Pak ya? Karena nggak sesuai keinginan, nggak sesuai harapan. Kata anak sekarang apa? Nggak sesuai ekspektasi. Kan begitu kan? Tamaknya itu. Makanya tamak itu nggak bagus. Tanda orang mulia nggak tamak dalam hidupnya. Ini agak berat ini. Yang kelima, tanda orang mulia itu ayyakuna lil mauti musta'iddan, selalu mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian. Terus berusaha untuk cari bekalnya kematian supaya saat kematian tiba tidak kesulitan dan meninggalnya dalam keadaan baik, husnul khotimah. Nah, bekalnya mati apa? Amal soleh, amal ibadah, berbuat baik dan ibadah. Ini yang bisa kita kaji, mudah-mudahan manfaat. Prinsipnya, mari sesuai yang agama ajarkan kepada kita. Dalam hidup, berusahalah untuk memberi manfaat sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kepada sesama. Jangan pernah tamak kepada mereka. Dan mari kita berusaha untuk menyenangkan mereka. Siapapun mereka, terutama orang dekat dalam hidup kita. Tapi dalam tanda petik, dengan cara-cara dan sarana yang tidak dilarang oleh agama. Mudah-mudahan manfaat bisa diamalkan dalam kehidupan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ulumina wa umurina wa hayatina wa zawjatina wa auladina wa talamidina wa arzaqina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Demikian, jika ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.